Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Ini kami akan menjelaskan fisiologi saluran pernafasan bagian atas atau upper respiratory airway yang beranggotakan dengan saya sendiri, Ayu Rufaida, Sriyanti, Siti Murtiani, dan Rizky Amelia. Kita masuki ke fisiologi hidung. Mengenai fisiologi hidung, berdasarkan teori struktural, teori revolusioner, dan teori fungsional, maka fungsi fisiologis hidung dan sinus parasana itu adalah yang pertama, fungsinya sebagai respirasi untuk mengatur kondisi udara atau air conditioning, penyaring udara, humidifikasi, penyeimbang dalam pertukaran tekanan dan mekanisme imunologi lokal. Terus yang kedua, ada fungsi penghidung karena terdapatnya mukosa olfaktorius atau penciuman dan reservoir udara untuk menampung stimulus penghidung. Terus ada yang ketiga, ini fungsinya sebagai fonetik yang berguna untuk resonansi suara, membantu proses pembicaraan atau proses berbicara, maksudnya dengan mencegah hantaran suara sendiri melalui konduksi tulang. Yang terakhir ini ada fungsinya yang keempat sebagai statistik dan mekanik untuk meringankan beban kepala atau proteksi terhadap trauma dan pelindung panas. Setelah itu ada refleks nasal. Oleh karena itu, kita juga harus mengenal organ-organ serta fungsi dari bagian sistem pernafasan. Yang pertama, hidung. Bagian-bagian dari hidung yaitu 1. Lubang hidung. Bagian yang mempunyai fungsi untuk melindungi hidung dari berbagai ancaman dari luar dan juga berperan sebagai pengatur ukuran sesuatu yang bisa masuk ke dalam hidung. Yang kedua, bulu hidung. Bulu hidung terdiri dari rambut-rambut halus pada hidung yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Bulu hidung nantinya akan menahan kotoran sehingga tidak bisa masuk ke sistem pernafasan selanjutnya. Yang ketiga adalah septum pemisah hidung. Septum hidung memisahkan hidung menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Dinding septum dilapisi dengan lendir dan mempunyai pembuluh darah sehingga dapat melembabkan hidung. Yang keempat, rongga hidung. Rongga hidung memiliki fungsi untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarahkan ke tenggorokan. Rongga hidung juga bisa menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara. Yang kelima adalah silia. Silia berfungsi untuk mengerjakan penyaringan udara yang masuk ke hidung. Dan yang keenam adalah selaput lendir. Selaput lendir merupakan bagian yang memiliki fungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus, jadi hidung dapat terlindung dari berbagai jenis kotoran dan bakteri. Fungsi faring yaitu sebagai berikut. 1. Menjadi jalan untuk udara. Terdapat ismus yang membantu kita untuk bisa bernapas melalui hidung dan mulut. 2. Menyeimbangkan tekanan udara. Udara bisa diseimbangkan karena faring terhubung dengan telinga bagian tengah dengan bantuan saluran eustasius. 3. Membantu berbicara. Faring bekerja sama dengan otot-otot lain untuk membuat suara. Faring bertugas untuk memberikan suara saat kata pertama dan menyalurkan suara keluar dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Fungsi laring yaitu yang pertama, produksi suara. Suara memiliki nada, volume, dan resonansi. Nada suara bergantung pada panjang dan kerapatan pita suara. Pada saat pubertas, pita suara pria mulai bertambah panjang, sehingga nada suara pria semakin rendah. Volume suara bergantung pada besarnya tekanan pada pita suara yang digetarkan. Semakin besar tekanan udara ekspirasi, semakin besar getaran pada suara, dan semakin keras suara yang dihasilkan. Resonansi bergantung pada bentuk mulut, posisi lidah dan bibir, otot, wajah, dan udara di paranasal. Yang kedua, berbicara. Berbicara terjadi saat ekspirasi ketika suara yang dihasilkan oleh pita suara dimanipulasi oleh lidah, pipi, dan bibir. 3.
Pelindung saluran napas bawah. Saat menelan, laring bergerak ke atas, menyumbat saluran faring sehingga engsel epiglotis menutup faring. Hal ini menyebabkan makanan tidak melalui esofagus dan saluran nafas bawah. Yang keempat, jalan masuk udara. Bahwa laring berfungsi sebagai penghubung jalan napas antara faring dan trakea. Yang kelima, pelembab, penyaring, dan penghangat, di mana proses ini berlangsung saat udara yang diinspirasi berjalan melalui laring. Lubang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis. Yang pertama, epiglotis berfungsi menutup batang tenggorokan pada saat seseorang menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Yang kedua, pada saat bernapas, epiglotis terbuka, tapi pada saat menelan, epiglotis menutup laring. Jika masuk ke laring, maka akan batu dan dibantu bulu-bulu getar silia untuk menyaring debu kotoran-kotoran. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Trakea tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Trakea terdiri atas 3 lapisan jaringan, yaitu lapisan luar yang terdiri atas jaringan elastik dan fibrosa yang membungkus kartilago. Lapisan tengah terdiri atas kartilago dan pita otot polos yang membungkus trakea dalam susunan heliks. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea hingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Filia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Trakea berfungsi untuk mengirim udara ke paru-paru, menyaring benda asing dengan sel goblet dalam trakea, memproduksi lendir untuk menahan benda asing, bakteri, dan virus agar tidak masuk ke dalam paru-paru, membantu fungsi sistem pencernaan tulang rawan yang mau terbentuk cincin, kemungkinan trakea lebih mudah untuk menelan makanan, membantu batuk. Trakea akan berkontraksi untuk mempersempit lumen agar udara mengalir lebih cepat saat keluar, sehingga lendir dan partikel debu lebih mudah dikeluarkan. 3. Mekanisme sistem pernapasan. Pernapasan merupakan pergerakan oksigen dari atmosfer menuju ke sel tubuh dan keluarnya karbon dioksida dari sel ke udara bebas. Proses terjadinya pernapasan terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Pernapasan yang dilakukan secara sadar yaitu ketika melakukan pengaturan pernapasan seperti latihan bernapas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Sedangkan pernapasan yang dilakukan tanpa sadar secara otomatis terjadi pada saat tertidur pulas. Jenis-jenis mekanisme pernapasan terbagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada. Pada pernapasan dada terjadi 2 siklus. Yang pertama, inspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk dan tulang dada terangkat dan paru-paru mengembang. Tekanan udara rongga paru-paru lebih rendah dari tekanan udara luar sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua adalah ekspirasi. Tulang rusuk turun, rongga dada menyempit dan paru-paru mengecil. Tekanan udara rongga paru-paru lebih tinggi dari tekanan udara luar sehingga udara keluar dari paru-paru. Yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut juga terbagi menjadi 2 siklus. Yang pertama, inspirasi. Otot diafragma yang semula melengkung ke atas berubah menjadi datar. Rongga dada dan paru-paru mengembang sehingga tekanan udara dalam rongga paru-paru rendah dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua adalah ekspirasi.
Otot diafragma kembali melengkung, rongga dada dan paru-paru mengecil. Tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi tinggi sehingga udara akan keluar dari paru-paru. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.